Nah, kalau misalnya dia tidak cukup kuat, ereksinya tidak cukup adekuat, bagaimana mungkin penis ini bisa masuk ke dalam vagina dalam konteks sanggama ya? Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai disfungsi ereksi. Itu. Ya. Halo Sobat Rehab, kembali lagi dengan kami dan seperti biasa setelah kita mendiskusikan tentang hal yang sebelumnya yaitu diabetes mellitus, kali ini kita akan mendiskusikan tentang disfungsi seksual dan diabetes mellitus. Dan kita langsung ajak nih pakarnya di sini, Dr. Herdiman. Ya dok, jadi pertanyaannya nih dok yang biasanya suka ditanya, kalau misalnya kan disfungsi seksual kan dokter udah bilang laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau pada laki-laki dengan diabetes mellitus kira-kira gangguan seksualnya apa sih dok? Nah, yang paling sering adalah disfungsi ereksi. Oke, kita sering dengar ya. Ya, kita sering dengar. Nah, ingat nggak Kevin? Di episode sebelumnya kita bicara soal makro dan mikrosirkulasi. Iya dok. Nah, dalam kaitan dengan mikrosirkulasi ini terjadilah yang namanya disfungsi ereksi. Oh. Nah, jadi disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan penis untuk ereksi yang cukup adekuat untuk suatu hubungan seksual yang bermakna. Jadi nggak efektif ya dok? Jadi nggak efektif. Kan gini, laki-laki itu kan butuh penetrasi ya. Jadi penisnya harus cukup kuat untuk bisa dipenetrasi atau dimasukkan ke dalam vagina. Nah, kalau misalnya dia tidak cukup kuat, ereksinya tidak cukup adekuat, bagaimana mungkin penis ini bisa masuk ke dalam vagina dalam konteks sanggama ya? Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai disfungsi ereksi. Itu. Atau begini, yang kedua, dia bisa masuk ke dalam vagina, tapi jangka waktu yang tidak lama, kemudian dia mengecil kembali. Itu juga kita bisa sebut disfungsi ereksi. Jadi bukan saja pada awalnya, tetapi pada prosesnya juga. Jadi konteks disfungsi ereksi ini pada konteks bagaimana dia bisa berfungsi untuk menimbulkan kenikmatan atau kesenangan pada dua belah pihak. Itu. Ini hal yang menarik ya dok, karena mengenai si disfungsi ereksi ini mungkin Sobat Rehab banyak yang sih memikirkan bahwa adalah disfungsi ereksi itu tidak bisa ereksi. Ternyata tidak bisa mempertahankan ereksi juga adalah sebuah bentuk dari disfungsi ereksi. Nah, kalau membicarakan soal ereksi ini kan laki-laki nih dok. Kalau misalnya perempuan dengan diabetes mellitus kira-kira apa ya dok masalahnya? Ya, pada perempuan yang lebih sering adalah gangguan desire atau hasrat, kita bilang lubrikasi. Jadi gini. Jadi biasanya pada wanita itu ada gangguan untuk menghasilkan lendir yang cukup banyak, yang cukup untuk suatu penetrasi yang dimudahkan, efektif gitulah. Jadi laki-lakinya cukup keras, tetapi wanitanya juga akan mengalami cukup lubrikasi di dalam vaginanya. Gitu. Iya dok. Jadi kita harus bahas di sini adalah gimana sih dok ini tata laksananya kalau misalnya hasratnya aja nggak ada dok. Jadi kalau untuk wanita ini ada nggak dok kira-kira kiat-kiat yang bisa dilakukan karena diabetes mellitus ini kan sering banget dok. Kita bicara kiat ya. Pertama sudah pasti harus dikontrol. Jadi ketika seorang mengalami diabetes itu dia harus kontrol gula darahnya. Dan dia bisa pergi ke dokter, dalam hal ini ke dokter spesialis penyakit dalam, subbagian endokrin. Nah, jadi itu jelas ya. Jadi ketika gula darah dikontrol dan sudah terkontrol, lalu pertanyaannya bagaimana ya supaya saya bisa mengembalikan hasrat saya kembali. Jadi begini Kev, jadi ketika kita bicara konteks hasrat gitu, kita mesti tahu bahwa organ seks terbesar itu otak sebetulnya. Nah, jadi bagaimana kemudian si pasangan ini, dalam hal ini misalnya wanita, kemudian menstimulasi dirinya di dalam pemikirannya, tentunya ini harus bersama dengan pasangannya. Untuk kemudian dia merasakan akan kebutuhan itu, akan dia merasakan akan nikmatnya yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan aktivitas seks. Dan ini akan merangsang untuk timbulnya lubrikasi. Jadi tidak semata-mata ketika kurang lubrikasi, mungkin kita kasih misalnya apakah itu lubrikan yang ada tinggal ditambahin aja, nggak begitu sebetulnya. Jadi kita mesti pikirkan bahwa kita mesti mengaktifasi otak ini untuk kemudian membantu proses itu.
Ini sangat menarik dok, soalnya jadi komprehensif ya dok. Dimana kalau kita mikirnya kayak yang di sebelumnya, nggak ada kaki, kita kasih kaki gitu. Kalau ini nggak ada lubrikasi, apakah kita kasih lubrikasi juga? Tidak semata-mata begitu. Ternyata tidak semata-mata begitu, analisanya ada lebih daripada itu. Nah, jadi kalau misal dengan itu, kita sudah lebih jelas nih dok mengenai si disfungsi seksual dan diabetes mellitus. Yang saya bisa ambil kiat-kiat yang pertama adalah jangan lupa untuk mengontrol gula darahnya. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk konsultasi, udah pasti ya dok ya. Dan yang terakhir, jangan semata-mata memikirkan bahwa masalahnya hanya di situ saja. Jadi ada banyak harus didiskusikan dan bisa ditanyakan kepada dokter ahli-ahlinya, ada banyak di sini, dan tata laksananya pun sudah sangat advance, di mana semuanya dapat ditata laksana. Sekian Sobat Rehab, diskusi kita mengenai diabetes mellitus dan disfungsi seksual. Jadi jangan lupa untuk para penderita diabetes mellitus untuk selalu mengontrol gula darah, dan jangan lupa untuk konsultasikan dengan ahli-ahlinya. Bila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan selalu hidup sehat. Live healthy, live fully. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!